Hello my friend, balik lagi sama gua Mika di sini, dan di video kali ini gua bakalan nge-review laptop lagi, tapi laptop yang udah agak lama lah. Udah dipakai beberapa tahun, sekitar 5-6 tahunan. Dan di sini kita punya Acer Aspire E5 471G, dan menurut gua ini laptop yang cukup mantep pada masanya sih. Walaupun sekarang masih bisa lah buat buat dipakai buat yang standar-standar, dia masih cocok, masih mantep gitu, karena dia pakai Intel generasi ke 6 kalau nggak salah, atau ke berapa ya, gue lupa itu guys. Nanti kalian bisa cek aja lagi si Intelnya. Dan langsung aja, nggak usah berlama-lama. Yang pertama dari mulai desainnya dulu, kita lihat bagian depannya. Nah, bagian depannya di sini dia pakai finishing glossy, tapi ada ininya, ada kayak pola-polanya gitu. Terus bagian logo Acer-nya dia ada di samping nih. Biasanya kan kalau si Acer-nya itu di tengah gitu kan, yang standar deh. Kalau dia di samping. Dan si engselnya itu masih keras banget, belum bisa dibuka pakai satu tangan. Kalian, ini masih jadul banget kalau si engselnya, kalian lihat tuh, keangkat dua-duanya, dan ini keras banget. Terus ke bagian dalam, langsung aja ke bagian dalamnya. Nih lihat, kalian bisa lihat bagian dalamnya itu sama. Di sininya masih pakai plastik. Di bagian bezelnya ini bezelnya masih tebal ya menurut gua, karena masih laptop jadul, masih kiri kanan atas bawahnya itu masih tebal banget. Di sini ada tulisan Acer di bawah, dan dia punya webcam juga di sini. Webcamnya masih VGA. Kemudian ke bagian keyboard nih guys. Di bagian keyboardnya itu feel-nya enak sih, nggak terlalu dalam banget kalau mau ngetik, kalau menurut pribadi gua ya. Tapi di sini sayangnya masih plastik dan berasa nggak solid aja gitu, masih agak goyang-goyang, dan kurang dilihatnya itu kurang enak aja. Cuman kalau dipakainya ya lumayan lah. Terus buat si bagian punggungnya, bukan punggung, bagian palm rest-nya ini dia ada polanya juga. Ini kalian bisa lihat, di sini ada stiker ya, cuman udah kecabut stiker penjelasan buat si laptop ini. Dan kita lihat di sini touchpad-nya nih. Di bagian touchpad-nya juga ini enak sih menurut gue. Acer selalu gue unggulin buat si touchpad-nya, enak dipakai. Selain nggak keset, touchpad-nya itu dia responsif, khususnya buat laptop yang gue pakai yang sekarang ini yang ini maksudnya. Dan di sini dia pakai Intel Core i5. Kalian bisa lihat dari stikernya dulu. Di sini dia udah pakai dual VGA juga, Intel Core i5. Gue lupa ini generasi keberapa. Dan di sini ada Nvidia GeForce 820M. Kalian bisa lihat kan. Terus buat lihat performanya dan buat lihat spesifikasinya nih, kita pakai CPU Z. Tunggu ya, gue buka dulu CPU Z. Tapi sebelum ke CPU Z, ada yang ketinggalan nih, yang dia udah berasa premium dari dulu itu. Si tombol powernya dia udah terpisah di sebelah kiri. Kan kebanyakan biasanya yang sekarang itu di sebelah kanan terus di tombol, dan ini dia udah kepisah di sini. Terus buat baterai memang masih yang bisa masih bisa dilepas karena kan masih model dulu. Dan ke CPU Z, nah ini kalian bisa lihat nih CPU Z. Di sini 2 core 2 threads, dia 2 core 2 threads, Intel Core i5 4210U. Nah, itu dia buat bagian-bagian si speknya. Terus di sini RAM-nya dia pakai RAM 4 GB, sorry guys, tapi masih pakai DDR3. Kalian bisa lihat nih, RAM-nya 4 GB DDR3, dan dia masih pakai single channel. Kecepatannya lumayan kenceng, 2,6 buat base speednya, 2,6. Terus buat si VGA-nya, VGA keduanya tuh, grafiknya, dia 2 GB juga, tipe DDR3 dari Samsung. Terus udah itu bagian spek dalamnya aja. Dan by the way, sorry agak acak ya guys, karena sekalian juga gua nggak nyatet script. Terus buat layarnya dia masih TFT, kalian bisa lihat layarnya emang nggak terlalu nggak terlalu tajam, setidaknya dia udah enak lah dipakai. Ini layar TFT tuh kayak gini, belum IPS. Terus lanjut lagi ke bagian desain yang tadi yang ketinggalan. Di port-portnya nih, bagian portnya, port sebelah sini, dia di port sebelah kiri dia ada
VGA, HDMI, terus ini yang buat internet itu apa ya? Portnya gue lupa, nanti gue catat di deskripsi. HDMI dan Type A 2.0. Dan di sebelah kanannya, kalian bisa lihat di sini sebelah kanannya masih ada DVD player, guys. Kalian bisa bayangin aja seberapa lama laptop ini masih ada DVD player. Di sini ada buat charge, dan di sini ada USB 2.0 juga, ada 2 biji. Itu aja. Dan oh ya, sebelah kiri tadi ketinggalan ada jack audio 3,5 mm. Terus ke bagian belakang nih guys, kalian langsung lihat aja nih bagian belakangnya. Untuk laptop ini dia nggak ada backdoor kayak layaknya Acer. Biasanya kan Acer ciri khasnya dia punya backdoor sendiri kan, di bagian-bagian belakang sini untuk nge-upgrade si RAM. Dan ini kalau nggak salah dia nggak bisa di-upgrade karena si si motherboardnya itu nggak ada slot-slot dan semuanya itu udah disolder, jadi nggak bisa di-upgrade. Terus untuk baterainya, kalian lihat nih cara buka baterainya. Kalau laptop lain kan nggak ribet ya, dia nggak perlu pakai alat lain-lain. Nah kalau ini dia harus pakai pulpen atau gua pakai obeng. Ini kalian lihat cara buka si baterainya. Di sini ada kayak gini kan, ada petunjuk. Awalnya gua nggak ngerti juga, ternyata ini tinggal digeser dan ini ditarik baterainya. Nah, beginilah dia kalau nggak pakai baterai. Dan ini baterainya, kalian bisa lihat baterainya berapa mAh ya. Di sini nggak ada penjelasannya guys, nanti gua ini aja, gua tulis di kolom deskripsi atau kalau kalian yang pengen lihat. Ya, kalau kalian pengen lihat si baterainya. Ya, menurut gua itu aja sih yang gua bisa jelasin di video kali ini. Dan by the way, gua lagi sekalian di laptop ini gua nyoba pakai Cinebench R20 ya, bukan R15. Ini kita lihat Cinebench R20, dan sambil nunggu, ini masih nunggu by the way, kalian bisa lihat aja dulu nih Cinebench-nya, Cinebench R20. Nah, itu baru mulai mau ngerender, dia 2 core 4 threads. Kita tungguin aja buat hasil dari si Cinebench ini. Oke guys, jadi tadi gua udah tes di Cinebench yang R20 by the way, bukan R15. Setahu gue di internet yang paling baru sih ini. Dan dia dapat skor 559 poin. Tapi gue bingung kalau di yang 15 kan ada semua single core, multi core, dan GPU 1, GPU 2, atau karena sesuai dengan spesifikasinya kali ya. Gue baru ini juga pakai Cinebench, jadi gue sekalian nyobain aja. Kayak gini dia hasilnya 559 poin karena dia 4 threads ya di sini. Kalau di Lenovo, kalian bisa lihat aja di video di playlist review laptop gua. Itu yang Lenovo itu cuma 2 threads, jadi lumayan agak lama. Kalau ini 4 threads dan lumayan kenceng ngebut, apalagi dia 2 GPU atau 2 VGA graphic cards. Ya, dan ke bagian udah semua. Ya, dan menurut gua itu aja guys yang bisa gua jelasin di video kali ini. Ini laptop yang setelah 5-6 tahunan dipakai di 2020 ini tetap masih worth it. Apalagi Intel Core-nya ini kayaknya generasi yang cuma 1 atau 2 ke belakang dari generasi 10 kayaknya, atau enggak memang agak lama lagi, tapi gua acungin jempol buat core-nya, buat hasilnya gitu, buat hasil dari render dan lainnya, karena dia udah pakai dual VGA juga. Dan kesimpulannya adalah laptop ini dipakai di 2020 kalau kalian cuman pakai buat presentasi, nugas, kalian anak kuliahan, anak sekolah, terus nggak perlu harus yang laptop buat gaming dan lain sebagainya. Kalau gaming ringan dan ngedit wajar ini masih boleh, tapi kalau buat yang berat-berat udah nope, sudah bukan zamannya guys. Dan sini masih ada DVD RW yang lucunya kan, masih ada dia DVD RW, dan laptop sekarang kan kebanyakan udah slim dan nggak pakai DVD RW. Dan sekian dulu aja yang bisa gua jelasin ke kalian.
Intinya laptop ini laptop yang worth it untuk harga segitu. Tapi sekarang udah nggak keluar barunya guys. Mungkin barunya udah, mungkin namanya sama tapi diganti kodenya dan udah baru gitu, si SKU-nya banyak dan ya udah nggak seperti ini, nggak setebal ini juga. Itu aja yang bisa gue jelasin, dan kalau yang suka videonya di like, jangan lupa di share, subscribe yang baru berkunjung ke channel ini. Kalau kalian punya informasi atau yang ingin ditanyain, tanyain aja di komen. Kalau kalian punya informasi, dibagiin juga di komen biar kita bisa sama-sama sharing. Nanti gue balesin di komen, dan see you di next video. Bye bye.